Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep menu harian untuk 6 hari. Langsung aja ya, mari kita ke menu pertama. Set menu harian, ayam, tumis, dan sambal. Pertama, 1 buah atau 1 ekor ayam, cuci dengan garam ya. Ini dibaluri, dibersihkan sambil dicabut bulu-bulu yang masih tersisa. Setelah dibaluri rata dengan garam, nanti dicuci bersih ya, biar lebih sehat dan juga aromanya biar hilang. Nah, ini sudah dicuci bersih, ditusuk-tusuk dengan garpu, lalu diberi bumbu 1 bungkus bumbu instan, bumbu ayam goreng, atau kalau nggak ada bumbu ikan goreng atau bumbu tempe goreng yang di warung tuh ya, bisa dipakai. Dibaluri, dimarinasi, didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Sambil kita siapkan tepungnya ya. Ini setengah bungkus bumbu racik ayam goreng, campur dengan 6 sendok makan tepung terigu dan 6 sendok makan tepung maizena, dan ini akan saya tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Diaduk rata. Setelah diaduk rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah dimarinasi, kita masukkan ayamnya ke dalam wajan ya. Salah nih ya, harus dimasukkan yang bagian luar dulu yang ada kulitnya. Kita panggang dulu dengan teflon ya. Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah digeprek. Nah, ini setelah kita panggang sebentar bagian kulitnya atau bagian punggung ayamnya, panggang sampai warnanya itu kecoklatan ya dan aromanya wangi. Nah, ini udah mulai, warnanya sudah mulai menguning. Baru kita balik, kita biarkan sebentar. Setelah itu kita siram dengan sisa bumbu marinasinya. Tutup dan masak dengan api sedang cenderung kecil sampai dia mengeluarkan kaldu ayam berair dan airnya sampai habis seperti ini ya. Kita angkat, kita sisihkan. Nah, seperti ini ya, cantik jadinya. Ini adalah sisa kuah ayamnya. Tambahkan dengan kurang lebih 3 sendok makan tepung yang sudah kita bumbui tadi ya. Tambahkan dengan air, dikira-kira aja airnya kurang lebih ini 200 ml. Tes rasa terlebih dahulu ya, karena ditambahkan air. Kita tambahkan kaldu bubuk kira-kira 1/4 sendok teh. Diaduk lagi. Nah, sampai kekentalannya seperti ini tuh ya. Jadi tidak terlalu encer tapi juga tidak kental. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah kita ungkep tadi. Kita baluri dengan adonan tepungnya. Adonannya harus disiram-siram sampai ke atasnya gini biar rata. Lalu siapkan tepung keringnya. Kita letakkan, kita baluri lagi. Ini boleh banget mau langsung digoreng seperti ini. Tapi biar agak tebelan, saya mau celupkan lagi ke adonan basahnya. Seperti ini. Sambil kita panaskan minyak ya di atas kompor. Lalu setelah minyaknya panas, angkat, hati-hati ya masukkan. Hati-hati jangan sampai terciprat. Nah, kita goreng. Cantik banget nih. Tuh.
Masukkan juga bawang putih yang sudah kita ungkep tadi, biar aromanya lebih sedap. Nah, kita balik ya, setelah warnanya kita intip itu kuning kecoklatan. Kita goreng sampai warna bolak-balik cantik, baru kita angkat. Kita letakkan deh di wadah nih, penampakannya seperti ini ya. Kriuk-kriuk. Dan karena kita ungkep cukup lama ya, jadi tidak perlu khawatir dia mateng sampai ke dalam tuh empuk. Karena anaknya banyak dipotong kecil-kecil. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita siapkan sayur dan sambalnya. Sawi putih dan wortel. Kemudian 3 siung bawang putih, 3 buah cabai, langsung aja ditumis sampai wangi, sampai cabai dan bawang putihnya harum. Tambahkan 200 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan 1 buah wortel yang sudah diiris. Aduk biar layu. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu masukkan sawi putih yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Ini kira-kira 500 gram ya sawi putihnya. Kita aduk sampai matang merata. Jangan lupa diicipin ya. Ini tidak menggunakan garam karena kaldu bubuk itu saya pakai yang di warung, itu kan udah asin ya. Royco, Masako itu udah asin. Nah, ini sudah empuk, sudah mendidih, sudah meresap bumbunya, kita angkat. Dan ini dia sayur pendamping ayam goreng Korea. Kroya sudah siap. Nah, seger banget. Nah, ayamnya sudah mateng, sayurnya sudah mateng, nggak asik kalau nggak ada sambal. Kita akan buat sambalnya. Rebus 50 gram cabai, 3 siung bawang putih dan setengah buah bawang bombay. Kemudian tumis 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Tumis sampai wangi. Setelah wangi, matikan kompornya. Masukkan cabai dan bawangnya ke dalam cobek, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu diulek sampai halus. Bawang bombay itu sudah ada rasa manis-manisnya ya, jadi tidak perlu gula. Sudah deh, sudah halus, tes rasa sudah oke. Siram dengan 2 sendok makan minyak panas supaya lebih mantap. Lalu masukkan deh bawang daun yang sudah ditumis. Dipukul-pukul kasar atau diaduk-aduk kasar aja seperti ini, dan sambal bawang daunnya sudah siap. Ini enak banget, gurih banget. Siap disantap bersama tumis dan ayam. Langsung haluskan 7 siung bawang merah dan 100 gram cabai. Ini saya pakai cabai campur ya, cabai merah keriting dan cabai rawitnya sedikit. Kita haluskan. Nah, ini sudah halus, langsung aja kita goreng dulu ikan asin layangnya. Kalau di tempat saya namanya ikan asin layang ya.
150 gram. Ini karena enteng tipis jadi isinya banyak, kita goreng sampai kering. Setelah digoreng kering, diangkat. Kita sisihkan, kurangi minyaknya, masukkan 2 sendok makan penuh cabai dan bawang merah giling atau bumbu halus ya. Kita tumis sampai langunya hilang. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, kalau suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula atau micin. Tes rasa. Baru kita masukkan ikan asin layang yang sudah digoreng garing. Ini posisi kompor sudah mati. Aduk, ratakan bumbunya. Langsung pindahkan ke dalam wadah. Ikan asin layang balado ini masih tetap akan kriuk walaupun sudah dingin ya. Enak banget. Lanjut. Tumis 2 siung bawang putih yang sudah diiris-iris, tambahkan 1 buah tomat dan setengah ibu jari terasi. Digoreng sambil dihancurkan terasinya dan tomatnya biarkan melembut. Nah, setelah tomatnya melembut, masukkan 4 sendok makan cabai dan bawang giling ya, atau bumbu halusnya. Diosreng-osreng-osreng sampai mateng, aroma langunya hilang. Kita tambahin lagi ya, cabai dan bawang merah gilingnya, total 4 sendok makan. Tambahkan air, 200 ml air, fungsinya untuk menyatukan rasa dan melembutkan tomat serta menghilangkan aroma langu dari cabai. Ini akan kita masak sampai airnya habis. Nah, ini airnya sudah mulai habis. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh gula. Diaduk lagi. Nah, ini sudah mulai berminyak. Airnya habis, tersisa minyak. Matikan kompor dan pindahkan ke wadah penyajian. Dan sambal terasinya sudah siap. Menu ketiga. Tuang 1 liter air ke dalam panci. Masukkan 3 buah asam, 3 atau 4 buah seukuran 1 ibu jari. 3 lembar daun salam, 5 ibu jari lengkuas, dan sayur asem kira-kira 500 gram. Masukkan yang bagian keras-kerasnya dulu ya. Jagung, labu siam, kemudian ada melinjo, buah melinjo. Kita didihkan sampai mendidih kurang lebih 5-7 menit atau sampai bahan-bahan sayuran yang kasarnya tuh empuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh terasi bakar, 1 sendok makan cabai bawang giling tadi. Aduk-aduk dan biarkan mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Tadi ditutup ya, ini dibuka lagi. Masukkan 1 bungkus bumbu instan sayur asem atau bumbu racik sayur asem. Masukkan kacang panjang dan daun melinjo. Didihkan selama kurang lebih 2 menit lagi.
Nah, ini sudah mendidih, udah empuk semuanya. Jangan lupa dites rasa. Kurang sedikit lagi ya. Kecilkan apinya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk lagi. Matikan kompor, beri keceran setengah buah atau 1 buah jeruk nipis, tergantung dari tes rasa ya. Kalau asamnya sudah cukup tidak perlu. Udah deh, sayur asem, ikan asin layang balado, dan sambal terasinya sudah siap disajikan. Kali ini saya membuat sendiri ya. Ini adalah soto Bandung. Ciri khasnya ini ada kedelai goreng, kemudian disantap dengan sambal, dimasak dengan lobak, buah lobak. Kaya manfaat ya. Langsung aja mari kita masak soto Bandung. Pertama, rebus 500 gram daging, ini untuk sekitar 8 porsi ya. Setelah direbus, pertama airnya saya buang. Ini adalah rebusan yang kedua. Airnya sudah mulai bening ya. Nah, setelah direbus yang kedua kali ini saya akan angkat dan akan saya potong-potong dulu. Saya akan dinginkan dulu ya sebelum dipotong-potong. Kita siapkan dulu bumbunya. Bumbunya ini ya, bawang putih, bawang merah, jahe, serai, daun jeruk, daun salam, dan buah pala. Sangat simpel. Semuanya diiris-iris dan digeprek saja. Lalu kita iris-iris juga daging yang sudah kita rebus tadi ya. Supaya nanti ketika kita masak lebih empuk lagi. Ini saya iris-iris dadu seperti ini. Teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah diiris kita sisihkan dulu ya dagingnya. Ini kita akan potong-potong 1 buah lobak. Nah, ini buah lobak ini teman-teman yang belum pernah memakannya ya. Ini ada pahit-pahitnya tapi pahit yang sangat tipis ya. Kaya manfaat. Nah, biar pahitnya berkurang dan lebih lembut, ini saya baluri dengan garam. Setelah saya baluri dengan garam, nanti akan saya cuci. Ini akan mengurangi sedikit rasa pahitnya. Pertama kita tumis terlebih dahulu ya, bawang putih dan bawang merah. Dengan sedikit minyak. Tumis sampai wangi, sampai warna bawangnya tuh berubah kecoklatan. Nah, seperti ini ya, sudah hampir matang bawangnya. Lanjut kita masukkan daging yang sudah diiris-iris. Masukkan daun jeruk, serai yang sudah digeprek, jahe, daun salam, dan buah pala. Tumis sampai melembut, tambahkan 1 sendok teh garam dan tambahkan juga lada. Ladanya lada bubuk instan saja atau lada bubuk kemasan. Nah, lanjut kita tumis bersama-sama agar aroma dagingnya itu sedap berbaur dengan seluruh bumbunya. Kita biarkan ya, biar ada aroma sangit-sangitnya. Untuk bawang putih, bawang merah, teman-teman kalau mau diulek boleh banget, tapi harus ditumis sampai wangi biar enak. Setelah
aromanya sudah wangi, tambahkan 2 liter kaldu dagingnya tadi ya. Tambahkan 2 batang daun bawang. Didihkan dengan api sedang. Nah, setelah kira-kira 30 menit, ini sudah mendidih ngegolak-golak seperti ini. Kita buka ya. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 sendok teh gula. Diaduk lagi. Tes rasa. Nah, ini gulanya saya masukkan belakangan ya. Cukup 1 sendok teh saja. Rasanya sudah mantap. Sebelum dimatikan kompornya, masukkan buah lobaknya. Didihkan kurang lebih selama 2-3 menit ya. Jangan terlalu lama, nanti terlalu lembut nggak enak. Tutup aja, didihkan 2 menit untuk lobaknya. Setelah itu udah deh, ini sudah mateng. Taburi dengan bawang merah goreng dan tambahkan dengan lada bubuk. Saya suka dengan lada yang kuat ya. Kalau nggak suka, ladanya cukup 1 sendok teh saja di awal tadi. Udah begini aja langsung disajikan. Sebelum disajikan, sampai lupa ya, kita siapkan dulu sambelnya. Nah, rebus 11 rawit merah, 1 siung bawang putih, dan 200 ml air, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Setelah direbus dan sudah empuk, diulek atau dihaluskan dengan menggunakan chopper atau blender. Ini Mbok pakai ulekan aja ya. Diulek sampai halus banget atau sesuai selera. Nah, ini saya tambahkan bawang goreng sedikit biar lebih sedap. Jangan lupa masukkan air ya, yang 200 ml tadi. Boleh langsung dengan cobek, boleh juga dipindahkan ke wadah lain. Ini dia sambalnya sudah siap, dan ini kacang kedelai goreng ya. Jangan lupa taburannya tambahkan juga bawang goreng, juga daun bawang iris. Nah, udah gini aja, langsung masukkan ke dalam mangkok. Aromanya wangi, sedap banget. Taburi deh dengan bawang daun iris, bawang merah goreng, kedelai goreng. Kedelainya saya beli di tempat pedagang cemilan ya. Kemudian sambelnya, dan udah beri perasan jeruk limau. Ini beneran enak loh teman-teman. Selamat mencoba. Ini olahan tempe yang sudah tidak segar, biasanya sengaja didiamkan 2-3 hari baru dibuat menu ini. Sambal tumpang yang enak dan nagih, makan pakai nasi dan kerupuk sudah cukup. Langsung masukkan ke dalam panci 500 gram tempe hari ketiga, 7 butir kemiri, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ibu jari kencur, 100 gram cabai campur pakai rawit, dan air. Airnya kira-kira 300-400 ml. Rebus ya. Nah, ini udah mateng. Kita matikan kompornya dulu, lalu kita akan ulek dulu semua yang sudah kita rebus tadi, yaitu tempe. Pertama jangan tempenya dulu ya, isinya dulu atau sambalnya dulu. Cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kencur.
Biar lebih gampang, tambahkan 1 sendok teh garam ya. Lebih mudah menghaluskannya. Kita haluskan lagi. Nah, sambelnya sudah mulai halus. Tingkat kehalusannya disesuaikan dengan selera. Setelah itu baru deh kita tumbuk-tumbuk atau kita haluskan tempenya. Nah, ini biasanya nih tempenya dihaluskan jangan terlalu halus ya. Tapi masih ada butiran-butiran kedelainya begitu, sehingga nanti kalau sudah matang lebih enak karena ada kletuk-kletuknya ya. Jadi ada sebagian yang sangat halus, sebagian ditumbuk sedikit kasar. Tambahkan 5 ibu jari lengkuas dan digeprek. Setelah itu masukkan kembali ke dalam panci. Tambahkan air. 1000 ml air ya, kita masukkan secara bertahap. Tambahkan 11 lembar daun jeruk. Lalu masukkan juga 10 buah tahu coklat dan 5 lembar daun salam. Nah, ini santannya saya menggunakan 65 ml santan kental kemasan yang saya campur dengan 1000 ml air tadi ya. Kita masukkan secara bertahap. Kita tutup, kita didihkan. Nah, ini sudah mendidih. Masukkan kembali sisa santannya dan didihkan lagi. Semakin banyak daun jeruk, menurut saya akan semakin sedap. Biasanya memang tidak menggunakan serai ya, atau serai. Hanya daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Tapi kalau teman-teman mau kasih serai, boleh-boleh aja. Kita tunggu sampai mendidih dan sampai semua bahannya tercampur rata ya. Jangan lupa tambahkan 1 papan pete biar lebih sedap. Hari ini pete di daerah saya 1 papannya Rp4.000. Bagaimana di tempat teman-teman? Nah, ini kita didihkan sambil kita aduk-aduk bagian santannya ya, biar tidak pecah dan rasanya itu nyebar nyatu. Nah, ini sudah makin berkurang santannya, aromanya sedap sekali. Jangan lupa tambahkan 1 ibu jari gula merah, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit micin. Nah, untuk micin kalau tidak suka tidak usah dipakai. Kalau tidak ada kaldu bubuk bisa diganti garam. 1 sendok teh kaldu bubuk setara dengan setengah sendok teh garam. Sudah masuk semua bahannya, tinggal dites rasa. Enak banget, jadi inget nenek kita ya, ibu dan nenek. Sudah deh, siap-siap kita sajikan. Siram ke atas nasi yang diberi sayuran. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi kuahnya. Aromanya sedap banget. Ini masakan sehat ya, tanpa minyak. Beri kerupuk, adanya kerupuk ini ya, dan sudah enak banget. Mantap. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga.
Makin sederhana, makin nikmat. Selamat mencoba. Kali ini saya membuat menu harian ya, paket menu untuk 1 hari. Saya membuat 2 jenis ya. Ini ada tumis labu siam dan toge, kemudian ada tahu tempe sedikit udang balado. Nah, ini pertama kita akan membuat udang, tahu dan tempe baladonya dulu ya, ditambah dengan pete biar lebih mantap. Ini sangat menggoda dan kesukaan satu rumah. Langsung aja mari kita masak. Menu pertama, 4 papan tahu langsung aja digoreng, dipotong-potong dadu ya, masukkan ke dalam minyak panas. Goreng sampai kering ya. Ini masuk dulu tahunya. Kemudian sambil saya potong-potong 1 papan tempe. Sama ya, kita potong-potong dadu atau persegi panjang atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya potong agak tipis ya, biar nanti matangnya lebih cepat. Nah, tempenya langsung aja saya masukkan ke dalam wajan biar lebih cepat ya. Saya goreng bersama-sama dengan tahu. Tahunya sudah mulai mengeras atau sudah mulai kenyal ya. Ini kita akan goreng sampai dua-duanya mateng atau sesuai selera ya. Yang penting sudah tidak mudah hancur. Nah, ini warnanya makin kuning kecoklatan. Kita sisihkan dulu ya. Kita haluskan sambelnya, 100 gram cabai merah, 5 siung bawang putih, dan 3 buah tomat. Tambahkan tomat ya. Tambahkan air. Nanti tomatnya sudah dicuci. Kita haluskan. Nah, seperti ini. Tempenya sudah kering, kita angkat. Kita sisihkan dulu tempe dan tahunya, kita kurangi minyaknya. Lalu kita masukkan 5 siung bawang merah iris. Kita goreng atau tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Ini penting ya, supaya nanti rasa masakannya enak. Nah, sudah seperti ini. Baru deh kita masukkan cabai, bawang putih, dan tomat yang sudah dihaluskan. Masukkan 250 gram udang yang sudah dikupas. Lalu masak bersama-sama. Biarkan mendidih. Jangan lupa tambahkan 2 papan pete yang sudah dikupas. Beri penyedap, saya tambahkan garam 1/4 sendok teh, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh gula. Diaduk lagi. Tes rasa, jangan lupa masukkan 3 lembar daun salam dan 1 ibu jari lengkuas agar lebih sehat dan aromanya lebih kuat. Ini saya tambahkan sedikit micin ya, teman-teman tidak usah pakai kalau tidak suka. Udah gitu aja, langsung memasukkan tempe dan tahu yang sudah kita goreng. Kita biarkan sambelnya terserap ke dalam tempe dan tahu ya, biar rasanya enak. Kita diamkan ya, kita didihkan. Masak, diaduk-aduk pelan sampai kering, sampai berminyak. Terutama kalau mau untuk bekal ya, biar nanti tidak mudah basi. Nah, ini terlihat ya, sudah kering, sudah berminyak. Matikan kompor dan menu pertama sudah matang.
balado, tempe tahu, udang dan pete, atau tempe tahu udang pete disambelin. Kalau balado tuh biasanya nggak pakai gula ya. Lanjut kita ke menu berikutnya. Bahannya 1 buah labu siam, 2 buah cabai hijau besar, 5 siung bawang putih, ada toge ya. Pertama kita potong-potong dulu labu siamnya setelah dikupas dan dicuci bersih. Sengaja ngupasnya tidak terlalu bersih ya, atau tidak terlalu habis kulitnya karena warnanya cantik hijau dan labunya tuh muda banget. Sebetulnya dimakan dengan kulitnya juga oke sih ya. Dipotong-potong serong seperti ini atau sesuai selera. Biasanya dalam proses memasak labu siam diberi dulu garam lalu diremas-remas ya setelah diiris-iris, tapi saya langsung gini aja juga oke. Selesai dipotong, panaskan sedikit minyak, masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Kita tumis deh sampai layu atau sampai warnanya sudah mulai kecoklatan. Jangan lupa masukkan cabai hijaunya. Kalau mau lebih pedas, cabainya ditambahin. Atau digabung dengan rawit merah. Sudah, setelah layu semuanya, masukkan deh labu siamnya. Tumis sebentar. Nah, labu siam ini tidak perlu dimasak lama ya. Dia kriuk-kriuk, rasanya tawar, jadi mentah aja dimakan tuh enak. Setelah mulai layu labunya, masukkan kedelainya atau toge delai. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk biar rasanya lebih kuat. Diaduk-aduk sampai togenya layu dan bumbunya merata menyebar ke semua masakannya. Ini saya tidak pakaikan air ya, cukup gini aja. Saya mau tumisnya kering-keringan aja. Jangan lupa tes rasa. Sudah mantap ya, gurih, segar. Matikan kompornya dan tumis labu toge delenya sudah matang. Disajikan seperti ini ya. Warnanya masih hijau, cantik banget. Sudah, menunya sudah siap ya, 2 menu siap. Siap disantap bersama nasi panas. Wah, enak banget nih. Ambil 1 centong nasi, ambil tumisnya, dan ini balado. Siap disantap. Lanjut. Set menu hari ini. Pertama, 150 gram cabai campur, cabai merah dan rawit merah. Kita akan haluskan. Tambah air ya, biar lebih mudah menghaluskannya. Kurang lebih airnya itu 150 ml, tambah 3 buah tomat. Haluskan. Lanjut, 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris. Kita tumis sampai wangi dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak. Penting banget ya, bawangnya harus wangi supaya nanti masakan kita sedap. Sudah mulai kuning kecoklatan bawang merahnya, baru deh kita masukkan 500 gram ikan cumi-cumi segar yang sudah dicuci bersih dan sudah dibuang bagian yang kerasnya itu ya, yang punggung-punggungnya itu di dalamnya itu, yang seperti plastik ya. Kita osreng-osreng sampai cuminya mengkerut seperti ini. Kita tutup dulu agar
cuminya lebih mateng ya. Nah, dia akan mulai mengkerut dan mengeluarkan aroma sedap, aroma laut. Ini untuk menggantikan fungsi perebusan ya. Jadi langsung kita rebus di sini. Baru deh kita masukkan cabai dan tomat yang sudah kita haluskan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk. Kita akan tutup lagi agar cuminya empuk dan bumbunya meresap. Nah, dia lama-lama akan seperti ini. Aromanya makin wangi ya. Kita akan tes dulu keempukannya ya, dan kealotannya. Apakah dia masih alot? Nah, terlihat ya, empuk, mudah banget ditusuknya. Nah, sudah tidak alot atau tidak alot ya, karena kita memang rebus ya dengan teknik seperti tadi. Sudah tinggal dikeringkan aja sambelnya. Sekarang kita beri penyedap dulu, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula atau micin ya, pilih salah satu. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk-aduk, lalu kita masak sampai airnya surut atau kering ya. Jangan lupa dicobain dulu. Udah oke banget ya, aroma lautnya kerasa banget ya, khas. Nah, ini sudah mulai hampir mengering. Saya tambahkan 1 papan pete yang sudah dikupas dan diaduk-aduk lagi. Sudah makin menyusut, makin berminyak. Jangan lupa terakhir saya beri potongan daun bawang biar lebih mantap dan ada hijau-hijaunya. Nah, ini makin diosreng dia akan makin sedap, makin berminyak. Sudah gini aja matikan kompornya. Langsung kita letakkan di piring saji. Wow, ini istimewa banget. Mantul. Nah, ini adalah menu pertama. Lampunya hidup mati ya. Lanjut ke pendampingnya. Tumis oyong, 1 buah oyong yang agak besar dan 3 siung bawang putih. Pilih oyongnya yang masih muda ya. Nah, ini bawang putihnya kita geprek dulu supaya aromanya keluar. Baru kita iris-iris atau kita cincang sehalus yang kita bisa atau sesuai dengan selera ya. Setelah bawang putihnya dicincang, oyongnya atau cememesnya kita kupas bagian kulit luarnya yang bertulang itu ya. Baru deh kita iris-iris serong seperti ini. Langsung panaskan sedikit minyak, kita tumis terlebih dahulu bawang putih yang sudah kita cincang. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, setelah matang seperti ini, sisakan 1 sendok makan. Kita sisihkan dulu. Lanjut tuang 300 ml air, kita didihkan. Lalu masukkan oyong atau cememes yang sudah kita potong-potong dan cuci bersih. Lalu kita osreng-osreng atau kita tumis. Kita biarkan mendidih sampai oyongnya melembut.
Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Nah, ini sudah hampir habis ya. Sudah mau habis. Kemudian 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Ditumis sampai merata bumbunya dan oyongnya mateng merata. Ini kurang lebih sekitar 5 menit ya masak oyongnya. Sudah akan mateng. Nah, ini tadi saya tambahkan sedikit air ya. Jadi total 400 ml air. Sudah deh, hasilnya seperti ini. Cantik banget. Langsung kita sajikan. Wow, aromanya sedap. Beri taburan bawang putih goreng di atasnya. Akan lebih nikmat ketika nanti disantap. Sudah gini aja, mari kita makan. Siapkan nasi, lalu ini deh tuang balado atau cumi cabai merah dan tumis oyong atau cah oyong bawang putih. Mantep banget. Kata anak saya ini tuh the best. Karena kami jarang mengolah makanan laut ya. Demikian teman-teman, selamat masak enak untuk keluarga. Selamat liburan di rumah bersama anak-anak. Salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus.